Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Salila Baso. Saya mahasiswa dari Stika Sosial dan Mandiri Poso, Prodi 3 Kebidana. Jadi maksud dan tujuan kedatangan saya di sini untuk melakukan pengkajian kepada keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu dapat menjawab beberapa pertanyaan saya. Jadi pertanyaan pertama, siapa nama kepala keluarga di rumah ini? Muhammad Alijaya. Terus umur Bapak? 42 tahun. Pendidikan terakhir Bapak apa? SMA. Pekerjaan Bapak? Polri. Pendapatan Bapak dalam sebulan berapa? 5 juta. 5 juta. Alamat Tabalu, Kelurahan Tabalu. Terus suku Jawa. Kalau saya Jawa, kalau Bapak Palupo. Apa? Bapak Palupo. Ya. Terus jumlah daftar anggota keluarga di rumah ini ada berapa? 4. Terus namanya Ibu siapa? Nurhayati. Umur 40. Terus Ibu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Berapa bersaudara? 4. Bapak berapa bersaudara? 2. Bapak anak keberapa? Pertama juga. Ibu tadi 4 bersaudara ya? Iya. Terus Ibu anak pertama, Bapak anak pertama. Bapak berapa saudara? 2. Nama orang tua Ibu? Dua-dua. Iya, siapa? Tukiman Sairang dengan Siti Mariam. Tukiman Sairang. Siti Mariam. Terus orang tua suami? Bapak sudah almarhum. Baik. Kebiasaan hidup sehari-hari di keluarga, kalau makan itu biasa berapa kali? Dalam sehari 3 kali. Terus apakah ada makan tambahan seperti buah-buahan? Buah-buahan apa? Pisang dan Pisang. pepaya.
Harus ada makanan tantangan, seperti makanan yang tidak bisa dimakan. Kayak seafood itu. Oh, seafood bisa alergi gitu kalau makan. Oh. Terus ibu dan bapak itu biasanya kalau minum itu suka minum teh, susu? Tidak. Tidak. Dua-dua tidak. Tidak. Berarti hanya minum air putih saja ya? Kalau malam itu biasanya istirahat itu biasa jam berapa kalau tidur? Jam 10. Cuma jam 10 sampai subuh. Iya. Jam 4 subuh. Sampai subuh. Ini di dalam rumah itu punya jamban pribadi, Bu ya? Toilet. Punya. Kalau BAB dalam sehari itu bisa berapa kali? Buang air besar. Maksudnya saya saja atau Ibu atau bapak kan ini di keluarga ini tuh. Paling 3 kali. 3 kali. Paling banyak 3 kali sehari. Tergantung sih. Tergantung. Bapak merokok? Tidak. Bapak tidak merokok. Tadi apa penghasilan bapak dalam sebulan berapa tadi? 5 juta ya? Iya. Penghasilan tambahan tidak ada? Penghasilan tambahan ada? Kebun. Kebun. Oh. Itu di kebun punya kebun kelapa atau coklat? Kelapa. Kebun kelapa. Biasanya penghasilannya berapa kalau dijual kelapanya? Biasa harga naik turun, nggak mesti. Oh, tidak pasti. Ini rumah sendiri ya? Rumah ibu ini berapa ukurannya, berapa kali berapa? Kurang tahu coba apa. Kurang tahu. Maksimal saja. Paling apa ya? Mungkin sama kayak 7 berapa tadi? 7 kali. mungkin karena panjang. Oh, panjang. Maksimal kali. Maksimal. Kayaknya sandang apa? Oh, 7. Berarti 7 kali sekitar itu 7. Ibu kalau mau masak menggunakan kompor apa? Kompor minyak atau gas? Kompor gas. Biasanya kalau pembuangan sampah itu di mana?
Di belakang. di rumah, belakang. Itu sampahnya dibakar, langsung dibakar. langsung dibakar. Minum itu airnya air galon, menggunakan air galon, air galon. Itu dimasak lagi tidak? Tidak. Kecuali untuk masak. Oh, untuk Buat masak. apa? Oh. Terus ada dap? Ada? Belum punya kandang ternak? Kandang ayam, ternak ayam. Ini Ada ya, ada ayam, kurang beda. Riwayat kesehatan. Di keluarga ini apakah ibu, bapak atau anak pernah punya masalah perselisihan kayak baku marah begitu ibu? Tidak pernah? Oh, berarti harmonis ya? Di keluarga ibu apakah ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Maksudnya Yang pernah sakit dirawat di rumah sakit? Pernah? Ini anak-anak. Oh, anak-anak. Saya juga pernah. Di keluarga ibu, apakah ibu pernah merasa punya masa bersalah begitu, gagal atau kecewa, tertekan di dalam rumah? Kalau tertekan tidak. Tidak. Kalau punya masalah ya Pernah. ya. Jelas pernah. Rumah, apakah anak-anaknya ibu itu biasa marah-marah sama ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Namanya anak-anak. Ibu atau bapak apakah mempunyai kebiasaan seperti melamun, tiba-tiba melamun sendiri? Oh, yang tidak ada. Ibadah, ibu bapak sholat semua? Ya. Sholat semua. Mendengar apa itu HIV/AIDS? Nah, ibu dan ibu paham itu apa HIV/AIDS? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Jadi saya jelaskan kembali ibu ya. Apa itu HIV/AIDS? Jadi HIV/AIDS itu virus yang ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi atau cairan ketika bersenggama tanpa alat pengaman. Gejalanya itu seperti demam, flu, kelelahan, penurunan berat badan, terus kalau malam itu berkeringat, terus biasanya ada juga tanpa gejala itu. Gitu. Di keluarga ini ibu bapak menggunakan BPJS? Ya. Yang riwayat penyakit seperti penyakit turunan kayak tidak ada. Terus biasanya kalau sakit ibu langsung melakukan pemeriksaan itu langsung ke rumah sakit atau melalui bidan desa? Bidan desa. Hamil anak pertama itu usia kehamilannya itu cukup bulan? Cukup bulan ya. Kan waktu hamil kayak mau muntah. Hamil anak pertama. Ya. Ya, cuma mual. Yang mau muntah. Terus ibu atasinya itu dengan apa makan? Itu ya.
Persalinan itu ibu melahirkan di mana? Di rumah sakit atau puskesmas? Kalau anak pertama di rumah, Yang pertama di rumah, anak kedua juga di rumah. bidan desa tolong. Ya. Saat ini ibu sedang hamil tidak? Tidak, cuman apa nifas? Tidak, Tidak, oh, tidak. saya sudah Menyusui? tidak. Menyusui. Saya mau PKB? Oh ibu tidak mau PKB. Tadi anak ibu berapa? Dua, Ya. Anak kedua itu umur berapa tahun? 11. 11. Oh berarti tidak ada balita dalam rumah ya? Tidak ada bayi. Kalau misalkan ada masalah dalam rumah ini, biasanya itu dibicarakan baik-baik, Dibicarakan sendiri. baik-baik ya, dirunding baik-baik. Iya. Jadi ibu, tadi kan ibu bilang ibu tidak memakai KB. Jadi sedikit saya berikan edukasi tentang apa itu KB atau alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi itu untuk menjaga jarak kelahiran anak. Penggunaan KB ini juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Jadi alat kontrasepsi atau KB ini digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan ibu, seperti itu. Terus HIV/AIDS. HIV/AIDS itu suatu virus yang ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi atau cairan pada saat bersenggama tanpa alat pengaman atau kondom. Jadi alat pengaman seperti kondom yang digunakan untuk mencegah penyakit menular seksual, gejalanya itu seperti HIV/AIDS, yaitu seperti demam, flu, kelelahan, penurunan berat badan, terus berkeringat saat malam. Biasa ada juga tanpa gejala ibu. Tadi ibu bilang bapak tidak merokok ya? Tidak. Cuman saya berikan edukasi sedikit ibu tentang bahaya perokok. Iya. Jadi di sini saya punya leaflet. Jadi ibu bisa lihat di sini ya. Ini ibu. Jadi sedikit saya jelaskan penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama itu stroke. Rokok menjadi penyebab utama stroke. Terus yang kedua itu mata, dia bisa menyerang mata. Terus mulut, menyerang mulut dan tenggorokan, gigi, paru-paru, jantung, organ pencernaan lain. Terus reproduksi. Terus kandungan asap rokok itu 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida. Itu ibu. Terus lingkungan. Untuk menjaga kesehatan lingkungan ibu, pentingnya menjaga kesehatan lingkungan agar terhindar dari penyakit, yaitu dengan olahraga. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dari berolahraga ibu. Terus makan makanan yang bergizi, karena lingkungan yang sehat dan bersih itu sebagian dari iman kan? Ya. Itu. Sudah memahami? Begitu, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Sekian, terima kasih ibu. Mari.